Hadirilah dan sukseskan kegiatan Lokakarya Tahun Profesionalisme HKBP Taman Mini yang akan dilakukan Jumat 14 Juli 2023 yang akan dimulai pada jam 8 pagi hingga 14.30 bertempat di auditorium HKBP Taman Mini. Adapun topik dari Lokakarya kita terkait dengan profesionalisme dalam penata layanan di HKBP Taman Mini. Kita akan memperoleh materi dari beberapa narasumber yang kompetensi dan kepakarannya tidak kita ragukan. Untuk pemateri pertama terkait profesionalisme secara umum, kita akan menerima dari Profesor Hermanto Siregar. Yang berikutnya terkait dengan profesionalisme dalam sudut pandang iman Kristiani, kita akan memperoleh dari Profesor John Hutagaul. Dan yang terakhir, bagaimana konsep profesionalisme diterapkan di HKBP Taman Mini, kita akan menerima dari Amang Pendeta Maulinus Siregar MTH. Kami sangat mengharapkan kehadiran Amang dan Inang seluruh para halado HKBP Taman Mini, pengurus seksi, pengurus KOR, dan jemaat-jemaat yang mewakili masing-masing WEK untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai seluruh acara kita dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam aktivitas kita pagi ini, sejenak kami undang kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi kita pagi ini diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Cita-cita terakhir dari setiap orang Kristen adalah keselamatan, yaitu untuk turut dalam kehidupan kekal. Karena itu ada banyak orang yang merasa dan berupaya bahwa dia bisa memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Seperti orang Yahudi yang mempercayai bahwa mereka akan diselamatkan jika mereka melakukan hukum Taurat. Akibatnya, mereka tidak dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena dengan melakukan hukum Taurat, mereka menganggap sudah dibenarkan. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menegaskan bahwa pertama, orang Kristen harus lebih dahulu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Percaya bukan hanya sekedar menerima atau mengakui dalam hati, tetapi percaya berarti berpegang teguh, yakin, dan tidak ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Orang yang percaya, dia akan selalu setia dengan imannya
walau mengalami banyak hambatan dan tantangan. Orang Kristen harus benar-benar mempercayakan dirinya, masa depannya kepada Tuhan Yesus. Perlu ditegaskan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan untuk kehidupan kekal saja, tetapi Dia adalah Tuhan untuk kehidupan kita saat ini. Kedua, harus mengaku dengan mulut. Percaya tidak bisa dipisahkan dengan mengaku atau bersaksi. Kesaksian kita bukan hanya di kalangan sendiri. Di mana kita ada dan dalam setiap kesempatan kita diingatkan untuk bersaksi. Hidup kita sendiri adalah kesaksian kita. Itu berarti bahwa hidup orang Kristen tidak boleh berbeda dengan imannya. Iman kita harus kita pertahankan dan perjuangkan. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus lewat karya kita sehari-hari. Yang terakhir, mengaku dengan mulut atau bersaksi menuntut bukti nyata dalam hidup sehari-hari. Karena itu mengaku dengan mulut pasti lebih dimungkinkan untuk menghadapi penolakan atau hambatan, bahkan ancaman dari orang-orang atau kelompok yang tidak seiman. Untuk itu, mengaku dengan mulut berarti siap sedia menghadapi dan menerima rintangan karena iman kepada Kristus Yesus. Banyak godaan dan tantangan yang mencoba menggeser kita dari iman percaya kita. Mulai dari cara-cara yang halus maupun dengan cara-cara yang kasar atau kekerasan. Pengakuan kita lewat hidup kita adalah jawaban atau respons kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Untuk itu kita harus tekun berdoa agar iman kita tetap teguh serta kesaksian kita diteguhkan oleh Tuhan. Kita juga perlu berdoa bagi saudara-saudara kita yang menghadapi pergumulan, baik oleh karena kesulitan hidup sehari-hari atau oleh karena imannya, agar mereka tetap kuat dalam bersaksi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memperingatkan kami supaya iman kami kepadamu boleh kami nyatakan lewat hidup kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan hidup kami saat ini dan Tuhan kami untuk hidup kekal. Sehingga kami tidak akan ragu-ragu atau takut untuk bersaksi. Kami tidak ragu-ragu mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan kehidupan kami. Tuhan masa depan kami. Engkaulah juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Berikan bagi mereka kekuatan dan iman supaya mereka juga bersaksi. Bersaksi dalam keadaan dan situasi mereka. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Tuhan betul-betul menyertai mereka. Menyelamatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin.